Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke tafsir surat Ali Imran ayat 196 sampai 198. Di sini Allah berfirman, mengajak kita berpikir. Pilih mana kehidupan mewah di dunia ini yang semewah-mewahnya punya rumah seperti istana, punya mobil yang paling lux dibanding dengan kehidupan akhirat. Sebesar apapun yang kita punya, semewah apapun yang kita punya di dunia ini sifatnya sementara. Begitu umur kita habis, kita tidak bisa membawanya masuk ke dalam kuburan. Sedangkan di akhirat kita tahu pahala sholat sunnah sebelum subuh saja sudah seperti mendapatkan dunia dan isinya, lebih baik daripada itu. Apalagi pahala sholat wajibnya, sholat subuhnya. Dan apa yang kita dapat nanti di akhirat itu permanen. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. La yaghurrannaka, jangan kamu terperdaya, taqallubu, hilir mudik, bebasnya, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, fil bilad, di dalam negeri. Taqallubu, bebasnya, hilir mudiknya, itu ditafsirkan sebagai kemewahan, kesenangan hidup yang orang-orang kafir miliki di dunia. Allah secara general memberi orang kafir kehidupan dunia ini disebabkan dua hal. Yang pertama adalah untuk membalas kebaikan mereka. Ya, Firaun juga punya kebaikan. Dia adalah leader yang sangat baik memajukan bangsanya. Nah, karena orang kafir ini tidak punya apa-apa lagi nanti di akhirat, Allah balas sebagian kebaikan mereka di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai istidraj, hal untuk melalaikan dan menyesatkan mereka lebih dalam lagi untuk dibalas nanti di akhirat. Nah, itulah makna dari ayat 196. Jadi kita melihat sebagai muslim, waduh, enaknya jadi orang-orang non-muslim nih. Kehidupan mereka kelihatannya lebih makmur, keluarga punya istri cantik, keluarga sehat-sehat semua. Sedangkan orang-orang muslim, especially mukmin, keadaan mereka penuh dengan cobaan. Betul nggak? Di sini Allah sampaikan seperti itu. Saya sambung. Mata qalil. Itu adalah kesenangan yang sedikit. Mereka kaya, mereka punya istana yang mewah, mereka punya mobil atau kereta yang paling bagus. Tapi itu hanya kesenangan yang sedikit, baik berupa kemewahan itu hanya kecil saja dibanding ke akhirat, dan yang kedua, masanya untuk menikmati. Manusia hidup 60 tahun. Dan mereka tidak akan bawa itu kan nanti ke kuburan. Summa ma'wahum jahannam. Kemudian tempat tinggal mereka di kehidupan kedua adalah jahannam. Wa bi'sal mihad. Seburuk-buruknya tempat tinggal.
Begitu kaki mereka mencelup sedikit saja ke dalam jahanam, mereka lupa kemewahan yang pernah mereka miliki di dunia. Kemudian Allah mengatakan, berfirman tentang orang-orang yang bertakwa. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum, akan tetapi orang-orang yang mereka bertakwa kepada Tuhan mereka, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha nuzulan min indillah, mereka kekal di dalamnya sebagai anugerah dari sisi Allah, sebagai hadiah dari sisi Allah. Kalau di dunia kita mendapat hadiah dari orang miskin, kita tahu kan paling hadiahnya apa sih? Tapi begitu hadiah ini datang dari presiden, orang kaya, kita pasti bisa bayangkan, wah hadiahnya pasti bagus. Nah, ini ada hadiah yang datang dari Allah yang memiliki langit dan bumi. Kebayang nggak berapa? Bagaimana? Cantik kan firman Allah? Wa ma indallahi khairul lil abrar, dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbuat baik. Apa yang kita dapat di dunia ini, mau kita kumpulkan seperti apapun, tidak sebanding dengan apa yang nanti kita akan dapat di hari akhirat. Kalau sholat sunnah subuh yang 2 rakaat yang kita lakukan cepat saja 5 menit selesai, sudah lebih daripada dunia dan isinya. Coba pikirkan lagi, berapa banyak pahala yang akan Allah bagi untuk sholat subuh, sholat wajib itu sendiri. Lebih besar daripada dunia dan isinya. Jadi, pilih mana? Dunia, kehidupan pertama, atau akhirat, kehidupan kedua? Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.